Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Novi Julianti, NIM 1810102165. Yang kedua ada Intan Sarafina, NIM 1810102166. Yang ketiga ada Metri Widya Pangestika, NIM 1810102171. Yang keempat ada Nila Sari, NIM 1810102172. Yang kelima ada Anissa Afra, NIM 1810102174. Dan yang terakhir ada Rila Anik Marwanti, NIM 1810102188. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Biaya Sistem Pengendalian, Desain dan Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen. Baik, untuk materi yang pertama mengenai biaya sistem pengendalian. Biaya sistem pengendalian terbagi menjadi dua jenis, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Untuk biaya langsung yaitu biaya yang mencakup seluruh biaya out of pocket, biaya moneter yang dibutuhkan untuk mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen. Contohnya, biaya pembayaran bonus tunai, biaya pemeliharaan, dan biaya yang berkaitan dengan karyawan dan perencanaan. Untuk biaya tidak langsung, itu biaya yang dapat dikurangi oleh biaya langsung pengendalian yang disebabkan sejumlah efek samping yang merugikan seperti perubahan perilaku, gemansif, penundaan pekerjaan, dan perilaku negatif. Efek samping yang merugikan dari munculnya penggunaan pengendalian hasil keuangan yaitu 1. Perubahan perilaku. Efek samping yang berhubungan dengan SPM pada umumnya muncul dan dapat menyebabkan biaya tidak langsung yang signifikan pada suatu organisasi. Yang kedua, perubahan perilaku dan pengendalian hasil. Biasanya terjadi ketika suatu organisasi menetapkan perangkat pengukuran hasil yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi sesungguhnya. Yang ketiga, perubahan perilaku dan pengendalian tindakan. Terkadang merujuk sebagai means-end inversion yang berarti bahwa karyawan memerhatikan apa yang mereka lakukan tetapi mengabaikan apa yang akan mereka capai. Yang keempat, perubahan perilaku dan pengendalian personel dapat muncul dari perekrutan karyawan yang salah satu pelatihan yang tidak mencukupi. Budaya yang kuat juga dapat menyebabkan perubahan ketika norma perilaku digunakan. Yang kelima, gamesmanship merupakan efek samping merugikan yang terjadi dalam situasi yang menggunakan bentuk-bentuk akuntabilitas pengendalian. Yang keenam, penundaan pekerjaan seringkali menjadi konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari jenis kajian pratindakan pengendalian tindakan dan beberapa bentuk ketidakleluasaan perilaku. Namun penundaan lain yang disebabkan pengendalian mungkin lebih besar seperti yang timbul dari persetujuan beberapa tanda tangan manajer yang dapat menghambat pelaksanaan. Dan yang terakhir, perilaku negatif. Menyebabkan perilaku negatif itu kompleks, mungkin disebabkan banyak faktor seperti ekonomi, struktur organisasi, dan proses administrasi. Selain itu, tipe karyawan yang berbeda akan terpengaruh oleh faktor-faktor tersebut secara berbeda. Desain dan evaluasi sistem pengendalian manajemen. Dalam meningkatkan SPM, memerlukan dua pertanyaan. Yang pertama, apa yang diinginkan, dan yang kedua, apa yang mungkin terjadi. Pilihan pengendalian. Jenis pengendalian manajemen yang berbeda tidak sama efektifnya dalam menyelesaikan setiap permasalahan pengendalian manajemen. Serangkaian pengendalian manajemen yang lebih spesifik dipilih dari alternatif yang memungkinkan yang akan memberikan manfaat bersih yang lebih besar, misalnya manfaat berkurangnya biaya. Manfaat SPM berasal dari meningkatnya kemungkinan keberhasilan karena pengendalian manajemen yang mahal dalam implementasi dan pengoperasiannya.
Biaya haruslah dipertimbangkan bersamaan dengan manfaat yang diharapkan dari perbaikan pengendalian. Kemudian di slide berikutnya, dari pilihan pengendalian, itu terdapat pengendalian personal atau kultural sebagai sebuah pertimbangan. Dalam memutuskan antara berbagai alternatif pengendalian manajemen seharusnya memulainya dengan pertimbangan. Kemudian, pengendalian personal itu sendiri merupakan menjadi pertimbangan pertama karena secara relatif pengendalian tersebut memiliki sedikit akibat yang merugikan dan secara relatif memiliki biaya yang rendah. Dalam beberapa kasus misalnya, perusahaan yang kecil, pengendalian personel mungkin menetapkan sendiri pengendalian yang efektif. Bahkan dalam keadaan pengendalian personel ini tidak cukup reliable atau sangat berguna, dengan lebih fokus pada pengendalian tersebut terlebih dahulu, karena pasti akan diandalkan sampai tingkat tertentu tanpa memedulikannya apa bentuk pengendalian manajemen lain yang digunakan. Kemudian ada keunggulan dan kelemahan pengendalian tindakan. Mungkin keunggulan pengendalian ini adalah bahwa pengendalian tersebut merupakan bentuk pengendalian yang paling tepat jika keunggulannya tersebut benar-benar penting, sehingga suatu tindakan dilakukan dengan tepat terlebih dahulu, seperti keputusan investasi yang penting. Mungkin karena keputusan tidak mudah dibatalkan begitu saja, pengendalian tindakan ini merupakan pilihan yang terbaik karena pengendalian tindakan berhubungan secara langsung. Yang terakhir ada keunggulan dan kelemahan pengendalian hasil. Pengendalian hasil yang memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. Salah satunya keunggulan yang umum adalah feasibility. Pengendalian hasil yang menjadi pengendalian yang efektif, bahkan ketika kurangnya pengendalian memiliki tindakan yang diinginkan. Situasi ini sangat khas pada banyak atau sebagian besar peran penting dalam banyak perusahaan. Keunggulan lain pengendalian hasil adalah bahwa perilaku karyawan dapat dipengaruhi bahkan ketika karyawan memperoleh otonomi yang signifikan. Ini sangat diinginkan ketika diperlukannya kreativitas karena otonomi memberi ruang pada cara berpikir yang baru dan inovatif. Di slide berikutnya itu ada pemilihan ketatnya pengendalian. Keputusan mengenai apakah pengendalian harus diaplikasikan lebih ketat atau kurang ketat pada beberapa perusahaan tertentu atau dalam bagian tertentu dalam perusahaan tergantung pada jawaban dari 3 pertanyaan ini. Itu yang pertama, apakah manfaat potensial dari pengendalian ketat? Yang kedua, berapa biayanya? Dan yang ketiga, mungkinkah adanya efek samping yang merugikan? Dalam perusahaan manapun, ketatnya pengendalian merupakan hal yang paling menguntungkan atau bagian yang paling terpenting bagi sebuah keberhasilan perusahaan. Simultaneous tight close control. In Search of Excellence, Peter and Waterman mengamati bahwa sejumlah perusahaan yang mereka nilai baik sekali menggunakan apa yang mereka sebut simultaneous tight close control. Beradaptasi terhadap perubahan. Berkembangnya perusahaan, bentuk pengendalian personal atau kultur dan tindakan mungkin harus diganti atau ditambah dengan bentuk pengendalian yang lain. Tetap fokus pada perilaku. Apa yang membuat analisis pengendalian manajemen menjadi sulit adalah bahwa manfaat dan efek sampingnya tergantung pada bagaimana karyawan akan beraksi terhadap pengendalian yang sedang digunakan. Mempertahankan pengendalian yang baik. Penyebab masalah yang dihadapi oleh perusahaan seringkali beragam. Pertama, pemahaman yang tidak sempurna mengenai pengaruh pengendalian manajemen dalam penentuan tersebut. Kedua, kecenderungan manajemen untuk mengendalikan implementasi pengendalian manajemen kepada kecenderungan bisnis lain yang seringkali lebih menekan. Selanjutnya adalah studi kasus Diagnosis Product Corporation. Pada kuartal kedua tahun 2004,
Diagnosis Product Corporation mengimplementasikan sebuah program bonus kinerja baru untuk Amerika Serikat berdasarkan Field Service Engineer. Program baru yang diimplementasikan oleh perusahaan merupakan sebuah pengendalian tindakan yang mana perusahaan berharap dengan dikeluarkannya program baru tersebut, karyawan akan lebih giat dalam bekerja. Tujuan dari VSO adalah untuk berada di tempat yang dibutuhkan dalam waktu 4-6 jam pada basis 24 jam per 7 hari. Dari tujuan Fleet Service Organization, dapat kita lihat perusahaan menginginkan karyawan untuk mengikuti setiap kebijakan dan peraturan yang dimiliki perusahaan dengan baik. Manajer Field Service mengawasi kinerja organisasi mereka dengan data ekstensif yang diringkas per produk, daerah, dan VSC. Kompensasi berdasarkan kinerja. Karena VSI, GPC membebaskan karyawan yang tidak memenuhi syarat untuk lembur. GPC menciptakan rencana kompensasi variabel. Dan rencana ini memberikan pembayaran secara kartual pada VSI untuk waktu kerja yang lebih dari jam kerja reguler. Program bonus didesain untuk mengukur matrik kinerja yang penting dari VSI yang berkaitan dengan aspek pekerjaan yang membawa kepuasan pelanggan total. Dari poin penghargaan yang diimplementasikan oleh GPC, perusahaan menginginkan karyawan untuk mengikuti setiap prosedur yang ada dan menjalankannya dengan baik. Sekian hasil diskusi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.